again. Today we're gonna have some devil things. So jadi sekarang kita mau keluar dan ya, coba jalan pagi aja. Kita nggak kayak apa namanya nggak apa sih namanya cuy. Sekarang lagi di rumah, gue semua stretching dulu untuk jalan pagi karena stretching ya. Kita persiapan dulu untuk ke medan perang gitu kan. It's more vision about outfit about what I'm gonna choose, what I'm gonna do for work. Oke, jadi seperti yang di video ini menjelaskan tentang candu ya. Jadi ini skip aja. Jadi di bulan Ramadan yang sama sekitar 3 tahun yang lalu di kamar gua ngecas di kamar gua sambil sambil main game, dan itu gua lakuin every single day ya, setiap hari. Dan yang gua pikirin saat itu adalah hanya main game dan keluarga, teman, dan hal yang ada di depan gua, yang ada di sekitar gua abai. Yang gua pikirin hanya teman di mutual. Melihat jawaban dekat itu yang paling berbahaya dari era global ini. Jadi gue mencoba hal baru buat di luar. Gue isi ini baru gue kayak gini dan kalau banget saya. Depan gue ini yang raya, jadi susah mau alokasikan pikiran dan ide kalau dalam video ya. Kalau misalnya banyak distraksi, semuanya ini kayak otak gue distraksi yang banget. Dahulu pula ada seseorang yang sakit, dan beliau ini ingin melihat gue. Akhirnya orang yang berada di sekitar orang sakit tersebut beranjak untuk memanggil atau menelpon gue. Kebetulan orang yang sakit ini berada di lintas kabupaten dengan wilayah gue. Beranjak nelpon, memanggil, berdering. Gue pun menolak panggilan tersebut, dikarenakan gue sedang dalam permainan Mobile Legends. Beliau pun meninggal dalam keadaan sakitnya tersebut. Nah, di sini poin yang mau gue sampaikan adalah betapa ruginya gue dalam melakukan hal yang candu atau melakukan sesuatu yang berlebihan. Apalagi hal tersebut kan negatif ya. Dan gue inget banget, dahulu itu gue kayak gak rasa kasihan atau bersalah atas tindakan gue. Otak ini seperti dicuci oleh permainan game tersebut. Oleh sebab itu gue kayak gak banget untuk melakukan permainan game online, Mobile Legends, Free Fire, Minecraft, dan hal tersebut yang pernah gue mainin. Terlebih lagi karena kita sebagai pria muda dituntut untuk menjadi pria yang melakukan hal positif dan mengeliminasi hal-hal buruk. Banyak hal yang harus dikerjakan. Back again,
Alhasil gue pun ditegur sama bapak gue habis-habisan. Tindakan gue yang menolak panggilan tersebut membuat HP gue dilakban selama kurang lebih 1 semester. Gue melihat secara langsung HP gue dilakban, HP gue dilempar di suatu ketinggian. Jadi di rumah gue tuh ada ruangan yang tinggi dan HP gue pun dilempar di sana setelah dilakban. Itu kejadian di waktu gue berada di kelas 5 sampai 6 SD. Jadi poin tambahan yang ingin gue sampaikan itu, jadi ketika lu ingin untuk merasakan suatu perubahan yang baik, mau bukan mau, tapi lu ada angan-angan untuk melakukan suatu kebiasaan baik atau mengeliminasi kebiasaan buruk, lakukan sekarang juga. Aksi adalah yang paling mahal. Jadi ketika lu mau berhenti merokok, lakukan sekarang, berhenti merokok. Belajar dan mendengar, melihat dari pengalaman orang lain itu bisa didapat sejalan dengan waktu. Sejalan waktu dari lo melakukan suatu aksi berhenti merokok tersebut. Tapi yang paling mahal, yang paling berimpact dan berhasil untuk keberhasilan lo berhenti merokok itu adalah aksi lo dalam berhenti merokok. Jadi merokok itu pasti kebiasaan buruk yang harus dieliminasi, gitu kan? Dan lu boleh berkata, kalau misal lu berkata kayak gini, gua nggak apa kok, udah kebiasaan dalam melakukan rokok, masuk rokok, dan nggak ada efek apa-apa dalam diri gua. Itu adalah suatu kebiasaan. Kebiasaan itu bisa dirasakan impactnya secara instan maupun secara jangka panjang. Dan biasanya kebiasaan yang baik itu paling banyak berhasilnya itu di jangka panjangnya, dan di jangka pendeknya itu merasakan suatu kepahitan. Itu kebiasaan baik. Sebaliknya dari kebiasaan buruk itu mengandung suatu hal instant gratification atau kepuasan yang sementara. Jangka pendeknya merasakan suatu kebahagiaan, tapi efek jangka panjangnya kurang untuk mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu kenyamanan. Jadi gue kasih contoh kayak misalnya kebiasaan buruk merokok. Kebiasaan buruk merokok, efek jangka pendeknya lebih banyak. Efek jangka panjang yang lu dapat kebahagiaan, lu dapat kenyamanan, itu bisa dirasakan di jangka pendeknya. Otak lu bisa tenang, mungkin ya, dari beberapa apa namanya, dari beberapa pendapat yang dipaparkan sama orang yang merokok. Jadi otaknya tenang, relax, menghilangkan stres karena pekerjaan atau semacamnya. Dan efek jangka panjangnya pun bisa kena kanker. Jadi suatu hal yang buruk itu terjadinya di jangka panjangnya. Dalam jangka pendeknya pun bisa dirasakan gitu kebiasaan buruk. Misal lu ngisep rokok, ada orang di samping lu, dia menegur lu, dia marah-marahin lu karena asap rokok yang lu buang itu. Dan lu jadi batuk-batuk, itu efek buruknya. Sekali jangka pendek, perut lu batuk, ketegur sama orang lagi, batuk lu ganggu, ya semacamnya. Jadi itu contoh kebiasaan buruknya, dan contoh kebiasaan baik sama. Impact secara instannya mungkin ada juga. Kayak misal lu baca buku dan lu ada otak dalam diri lu untuk menyampaikannya ke seseorang, entah ada yang di samping lu atau lu bisa pakai apa namanya, pakai kamera atau pakai HP, lu rekam,
apa yang telah lu baca, dan alhasil orang pun bisa berkemungkinan besar memuji lu. Nah, atau secara jangka panjangnya ya kan, secara jangka panjangnya bisa baik juga. Misalnya lu mendapatkan suatu kondisi yang belum pernah lu rasain, tapi lu punya pengetahuan tentang kondisi tersebut yang pernah orang tulis di buku yang telah lu baca, yaitu efek jangka panjang dari kebiasaan baik. Dan efek jangka panjangnya itu luar biasa banget kalau misalnya kebiasaan baik ini. Memang kalau secara jangka pendek itu emang nggak kelihatan hasilnya dan tidak memuaskan. Tapi yang paling memuaskan itu adalah di efek jangka panjangnya. Itu gue mau memaparkan suatu hal yang ini random banget, tapi relate sama diri gue dan mungkin bisa relate ke diri lo. Ini statementnya. Lu berpenampilan jelek atau tidak bagus itu bukan karena lu tidak menggunakan skincare, lu terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan, bukan karena itu. Tapi kemungkinan besar itu karena lu tidak konsisten untuk melakukan suatu hal yang baik. Tidak ada kebiasaan baik dalam diri lu. Dan lu tidak melakukan suatu eliminasi ke dalam kebiasaan buruk lu. Main game, junk food, dan semacamnya. Do the hard work, especially if you don't feel like it. And stay hard. Yo, back again. Jadi sekarang sesuai judulnya adalah dulu gue adalah pecandu ya. Jadi pecandunya tuh apa, dengerin gue dulu ya. Jadi gue mau apa namanya, mau memaparkan sesuatu. Nah, oke. Gue saat bulan puasa membeli timer ini, timer Baseus, yang bisa diputar-putar gitu kalau. Dan timer ini membantu gue untuk mengurangi durasi gue dalam menggunakan HP gue. Oke, di umur gue yang sekarang, gue banyak mempelajari sesuatu, dan saat gue mempelajari sesuatu itu gue mempunyai kebiasaan untuk mengukurnya gitu. Jadi contoh misalnya gue lagi belajar, udah ada buku di meja gue, udah ada pensil di meja gue, udah ada hal-hal yang mendukung lah dalam gue belajar. Tapi di situ ada HP gue, misalnya HP gue, dan di situ HP gue berguna untuk mengukur waktu. Di situ pas itu ya, mengukur waktu. Tapi HP ini kan banyak fungsinya gitu loh. Bisa buat ngukur waktu, bisa buat main game, bisa buat nonton YouTube dan semacamnya. Dan di tahap ngeselinnya nih ya, gue misalnya udah siap, udah ada buku, udah ada pensil dan hal mendukungnya, dan ada HP gue di meja gue, dan udah siap. Tiba-tiba ada dalam pikiran gue tergairah untuk menggunakan HP gue untuk hal lain, bukan untuk belajar. Gue malah nonton YouTube di HP gue, padahal gue udah siap nih di meja belajar gue gitu. Dan hal itulah yang gue buat gue, udah deh, gue kalau ngukur waktu gue dalam belajar, gue jangan menggunakan HP. Gue cari benda yang memiliki satu fungsi aja, yaitu ya udah gue beli di online, beli timer. Karena kan timer kan fungsinya cuma satu ya, jadi HP gue bisa taruh luar, dan kegiatan belajar gue juga jadi lebih fokus. Dan itulah yang menyebabkan timer ini mengurangi durasi gue dalam menggunakan HP. Especially saat saat kita menggunakan HP gitu kan ya. Kalau misalnya relate sama diri gue ya, itu mungkin kita sebagai remaja gitu kan, kita sebagai manusia, kita hendak menggunakan HP kita cuma buat misalnya cuma buat nge-WA doang, tiba-tiba kepencet nonton YouTube, akhirnya
pas ngeliat thumbnail game gitu kan, kita menjadi tergairah dan akhirnya kita jatuh ke dalam negative talks atau pikiran negatif kita. Akhirnya kita geret kasur, ambil guling, bisa rebahan, nonton YouTube video tersebut, YouTube game. Dan itu gue sering alamin, dan yang gue kasih tahu tersebut itu adalah pengalaman gue saat gue um, cukup tercandu ya dalam HP gue. Jadi timer ini bisa dibilang adalah suatu investasi dalam hidup gue. Dan gue menjadi terkurang gitu. Gue godain HP gue. Walaupun ini gue ngerekord pakai HP gue, tapi gue udah cukup mental gue dan pikiran gue udah cukup kuat, alhamdulillah, untuk menggunakannya. Dan biasanya gue kalau misalnya udah megang HP kayak udah tergairah, kayak ayo dit main HP, ayo main game dit, ayo main game, ayo dit nonton video YouTube dit, ayo dit nonton ini dit, dan semacamnya. Muncul pikiran negatif lainnya yang memunculkan suatu instant gratification, itu kepuasan sementara. Jadi gue cukup kecanduan parah dengan HP gue, dan lo bisa tanyain itu ke orang tua gue atau enggak saudara deket gue, dan itu nggak mungkin ya lo tanya ke orang tua gue, saudara deket gue gitu. Dan itu gue cukup teradiksi banget dulu tuh dengan HP gue, dengan game gue. Oke, gue bakal cerita tentang semasa SD gue, ini dimana gue itu kelas 3 itu gue dibeliin HP sama, bukan dibeliin sih, gue pakai uang sunat gue. Dan habis itu gue beli HP-nya tuh Samsung Galaxy Duos kalau nggak salah. Dan gue bakal ceritain tentang sewaktu SD gue kelas 3 sampai kelas 5. Gimana di saat gue duduk di SD itu gue boleh main HP cuma Jumat pulang sekolah hingga hari Minggu sampai jam 12 siang. Gue pulang sekolah jam 11 habis di hari Jumat ya. Gue pulang sekolah Jumat, pulang jam 11, langsung nyari HP dan main game sampai ada azan salat Jumat. Gue masih inget banget game yang gue mainin itu adalah Growtopia. Gue duduk di sofa ruang tamu sambil ngecas main Growtopia. Gue farming Venus, farming Bedrock, farming Pinball. Kalau lu misalnya main Growtopia ya. Oke, jadi kesimpulannya gue udah dibatasin waktu gue dalam menggunakan HP sama orang tua gue, dan itu bagus. Tapi gue masih aja kecanduan dalam menggunakan HP gue. Dan lu bisa lihat tandanya gue sekarang pakai kacamata. Ini kacamata silinder minus, bukan kacamata gaya. Dan dalam satu sisi menurut gue ya, karena orang tua gue ngebatasin gue main HP, itulah yang membuat gue expert dalam menggunakan HP gue. Akhirnya gue menjadi lebih tercandu sama HP gue. Dan gue bukan menganggap ngebatasin penggunaan HP dalam kepada anak kecil itu adalah suatu pertanda sia-sia atau pertanda yang buruk. Tapi dalam satu sisi itu pertanda yang pembatasan HP kepada anak kecil bukan menjadi solusinya, karena mungkin ada salah satu anak dalam 1000 anak misalnya yang mempunyai suatu pikiran yang langka kayak gue gitu loh. Gue masih inget banget yang gue pikirin dalam saat gue dibatasin penggunaan HP sama orang tua gue. Yang ada dalam pikiran gue tuh kayak gini, gue cuma bisa main HP di waktu sekolah, dari Jumat pulang sekolah sampai Minggu, itu pun cuma sampai jam 12. Gue tidak akan
membuang-buang waktu untuk tidak menggunakan HP gue. Jadi gue harus expert dalam menggunakannya. Pikiran itu ada dalam pikiran gue karena gue dibatasin dalam penggunaan HP gue. Kenapa ada pikiran tersebut dalam pikiran gue sewaktu gue kecil? Itu pun ada tandanya gitu. Jadi gue punya cerita lagi. Dalam suatu hari ya kan, bukan kayak cerita ya gitu. Jadi ada suatu waktu gue itu eh, pergi sama orang tua gue, entah itu Sabtu atau Minggu. Jadi itu masih masa-masa sekolah gitu, masih apa ya, masih masa sekolah. Dan Sabtu atau Minggu itu antara gue ke rumah nenek atau gue ke rumah saudara gue gitu loh. Dan itu nggak setiap minggu ya, mungkin ada sebulan sekali atau enggak beberapa minggu sekali. Oke, jadi gue berencana sama keluarga gue misalnya Sabtu Minggu, bukan misalnya, itu emang kenyataan gitu loh dulu ya. Jadi Sabtu atau enggak Minggu gue berencana sama orang tua gue untuk uh, ke rumah saudara atau ke rumah nenek. Tapi di situ gue nggak mau ikut dulu. Saat itu gue nggak mau ikut karena durasi main HP gue jadi berkurang. Gue jadi gak mau ikut dong. Gue ngapain? Gue dibatasin dalam penggunaan HP, tapi malah disuruh ikut ke rumah saudara dan ke rumah nenek. Itu hal yang buruk sih, pikiran yang buruk. Kenapa? Kan bisa main di mobil, main di HP di mobil kan pusing gitu. Dan kalau udah sampai ke rumah nenek, ke rumah saudara, itu pasti banyak ngobrolnya. Dan gue menjadi gak fokus untuk main HP, main game. Jadi gue gak mau ikut. Emang itu liar banget sih pikiran gue, emang kayak gitu banget. Dan itu fakta banget. Jadi gue di rumah hanya habisin untuk main game, main HP gue. Dan saat libur panjang sekolah, itu entah libur semester 1 bulan Desember sampai Januari tahun baru, atau libur semester 2, libur semester 2 ya, entah itu Juni sampai Juli, itu gue dikasih free sama orang tua gue untuk main HP gitu. Jadi gue makin expert lagi. Karena apa? Karena ada pikiran bahasa pikiran lagi dalam otak gue gitu loh. Dan gue bacain ya, gue harus expert menggunakan HP gue saat libur panjang. Karena saat masuk sekolah nanti, gue akan dibatasi lagi dalam menggunakannya. Jadi apa dampaknya? Saat libur panjang sekolah, ketika gue ke rumah nenek lagi atau ke rumah saudara lagi, gue gak mau ikut karena durasi waktu gue dalam menggunakan HP bakal berkurang dan tidak menggunakan HP gue secara maksimal. Jadi itu adalah pengalaman nyata gue dulu masa-masa jahiliyah gue, dimana gue menjadi anak yang cukup tercandu, bukan cukup lagi tapi sangat tercandu dengan HP gue gitu loh. Sampai bersilaturahmi pun gue menjadi nggak ada minatnya gitu loh. Dan itu menjadi suatu tanda kita kemasukan jin juga gitu loh, kemasukan setan, karena kita nggak mau untuk silaturahmi. Jadi solusinya tuh apa sih untuk lu misalnya, bukan lu sih ya, bapak misalnya kalau punya anak yang cukup kelihatan ada tanda-tanda kecanduan sama HP-nya, atau lu yang misalnya punya saudara laki-laki yang cukup tercandu sama HP atau sama game atau semacamnya, ingat lu mengset batasan ke orang yang sudah kecanduan,
itu menjadi eh, solusi yang terbaik juga, tetapi eh, itu bukan satu-satunya. Dan solusi yang gue kasih di sini juga mengasih batasan juga ke orang yang kecanduan tersebut. Tapi solusi ini bukan kayak yang orang tua gue lakuin ke gue. Jadi orang tua gue ngasih batasan HP ke gue saat gue kecil pas itu. Saat di masa sekolah itu dibatasin secara normal. Jadi seminggu 3 kali. Dan pas libur panjang itu dibebasin. Dan itu bukan menjadi solusi untuk agar anak menjadi tidak kecanduan, justru tetap kemungkinan tetap eh, anak tersebut menjadi kecanduan gitu. Tapi mau set boundaries yang gue sarankan di sini adalah kasih batasan seakan-akan itu selamanya gitu. Jadi contohnya lu ngasih batasan ke saudara laki-laki lu misalnya untuk menggunakan HP 1 jam sehari selama-lamanya. Tidak peduli itu masa sekolah atau masa libur panjang. Jadi ubah hal tersebut seakan-akan selamanya. Nggak ada perbedaan antara di sekolah ataupun di libur panjang. Oke, semoga solusi ini membantu.